teman duduk yang saleh. Jika ada orang memiliki teman duduk yang saleh, orang tersebut ada dengan teman yang saleh tersebut yang akan menggiring Islam, dengan orang saleh tersebut yang akan menggiring iman kita semakin sempurna. Oleh karena itu, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi tanda bahwasanya kita adalah orang-orang yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Imam Ali karamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan bahwasanya al-alim misbahul alam. Orang alim itu adalah lampunya bumi. Faman aradallahu khairan iktabasa minhu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah ingin dijadikan orang yang baik, ingin dijadikan orang yang istimewa, untuk apa? Mengambil ilmu. Karena ilmu adalah lampu yang akan menerangi kita hidup di dunia. Dengan ilmu kita bisa membedakan ini halal, ini haram, ini orang tua, ini teman, ini guru, ini fulan, ini faltan. Kita bisa mengetahuinya semua dengan cahaya daripada ilmu. Oleh karena itu, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi berkah, mendapat barokah daripada Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Ali Ba'bud. Amin Allahumma. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan nadrah dari beliau. Dulu di Sibang, Syekh Abdul Qadir bin Ahmad bin Uqbah mengatakan ketika ditanya, hal imdadul hayy am imdadul mayyit akbar? Pemberian orang yang sudah meninggal dunia, orang soleh yang sudah meninggal, atau orang soleh yang masih hidup yang paling banyak? Dikatakan oleh Syekh Abdul bin Uqbah mengatakan, bal imdadul mayyit aktar min imdadil hayy. Pemberian aulia yang sudah meninggal dunia lebih banyak daripada orang soleh yang masih hidup. Kenapa? Di annahum fi bisatil haq, karena mereka sedang dalam jamuan Allah. Mereka di dalam jamuan Allah di alam kubur. Mereka enggak ada dikatakan meninggal. Inna rabbihim yurzaqun. Mereka di dalam hidangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Amin Allahumma. Amin Allahumma. Habib Ali bin Abdullah bin Syihab pernah mengatakan bahwasannya innal insan alladzi lahu ta'alluq bis salihin lahul khair wa in khalafa anit thariq. Siapa orang yang punya hubungan dengan orang saleh? Orang yang punya hubungan dengan orang saleh, orang yang punya ikatan dengan orang saleh. Ini kita harus punya ikatan dengan orang saleh yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan bahasanya hendaknya seorang manusia memiliki ikatan batin kepada orang masih hidup, hayyan atau intan, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Habib Ali bin Syihab mengatakan innal insan alladzi lahu ta'alluq bis salihin. Orang yang punya hubungan dengan orang saleh, yurja lahul khair wa in khalafa 'anil thariq. Ada harapan jadi orang baik walaupun dia jalannya melenceng. Nakal, tapi punya kenalan orang saleh, punya hubungan dengan orang saleh. Kayak seperti orang disuruh di Kemalang, belok kanan, lama jalan ditelepon sama gurunya. Kalau dia waladin rena, di mana kamu? Pasar Depan, Syekh. Lah, aku tuh ke pasar depan itu. Ini bukan mana, bukan Pasuruan. Jalan mau mana? Wal ente salah, kembali jalan. Syuf, ala fa'alit thariq. Tapi dia punya hubungan, masih punya jawal, punya hubungan, punya ta'alluq dengan orang saleh. Wa in khalafa 'anil thariq, yarja. Walaupun salah jalannya, walaupun masih nakal, ada harapan menjadi orang baik. Karena mereka mengatakan man arafna ma sayyabna wa in sayyabana. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan kepada Syekh Ali Barus, ya Ali, inni ahfaduka walau min ab'adil ab'ad. Hai Ali, aku akan selalu mengawasimu. Wa in kunta fi ab'adil ab'ad. Walaupun kau di tempat yang jauhnya jauh, aku Umar bin Abdurrahman Al-Attas selalu mengiringimu, selalu mengawasimu. Mudah-mudahan Habib Muhammad bin Hussein selalu memberikan nafarnya kepada kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita duduk di tempat seperti ini. Al-Habib
Idrus bin Umar al-Habsyi, Muslim dunia yang ada di Ghurfah. Beliau mengatakan bahwasanya inna mujalasatul akabir ta'udu barakatuh walau ba'dal hin. Orang yang suka duduk dengan orang soleh, hadir majelisnya orang soleh, ta'udu barakatuh akan kembali kepada kalian barokahnya walau ba'dal hin, walaupun di masa yang akan datang. In lam tu'athir fi tu'athir ala man fi sulfi. Jika tidak membekas duduk kamu dengan orang soleh, tidak membekas kepada kamu, Allah akan titipkan kepada anak cucu kamu. Enggak usah kaget kalau kamu nanti punya anak menghafal Al-Quran. Enggak usah kaget kalau kamu nanti memiliki anak yang bisa memiliki pesantren, ilmunya manfaat. Ada orang soleh di Kota Diri, di Hadramaut, dia ini sudah tua. Tua. Mungkin kalau kata orang sini sudah bau tanah. Bagi yom-yome, insya Allah tahlil 7 hari. Ini orang masih nanam kurma. Ketika dia nanam kurma, betul, ya, ada cewek. Nanti sudah saya ibadah, bisa nanam kurma kecil itu asal beli di pasar. Apa kata beliau? Baqalu man qablana wa banubaqqil liman ba'dana. Aku menikmati kurma bukan dari mantu, tanaman orang soleh dulu. Dan sekarang aku tanam agar anak cucuku menikmatinya. Kita hadir di tempat seperti ini. Mereka, Nabi Muhammad bin Husain, Ba'abud, Baqalu, Lana, nanamkan acara ini, diwariskan kepada putra beliau. Beliau menikmati apa Habib Ibrahim? Tanaman Habib Muhammad. Dan Habib Ibrahim menanam acara ini seperti ini, persis seperti acara daripada ayah beliau. Apa tujuannya? Menanamkan untuk setelahnya. Oleh karena itu, tanamkan duduk dengan orang soleh agar anak-anak kalian nanti akan datang ke acara-acara seperti ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan acara ini membawa barokah insyaAllah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan bahasanya, ma'atshi yasurru fil galab fi hadzal zaman. Enggak ada di zaman ini yang membuat hati tenang. Enggak ada yang membuat di zaman sebelumnya membuat hati tenang ini, enggak ada. Habib Abu Bakar As-Sigaf yang kemarin haulnya beliau mengatakan akhbarud dunya haram. Kabar dunia itu buat panas. Lihat TV panas. Dengarkan berita kuping panas. Semuanya buat panas kan. Tapi kata Habib Abu Bakar, wa akhbarul akhirah. Kabar tentang akhirat, cerita para salaf, baca zikir, apa kata beliau? Bahagia, membuat hati kita tentram. Seperti kayak gak punya utang, padahal muka-mukanya banyak utang semua. Begini surga dunia. Dikatakan bahwasanya inna lillahi jannatun fil ardi. Allah itu punya surga di muka bumi. Faman dakhalaha taba aisyu. Allah punya surga di bumi. Siapa yang masuk ke surga itu taba aisyu, hidupnya akan tentram, nyaman, sentosa, bahagia. Gila. Apa surga Allah yang di bumi? Kok kalau masuk kita bahagia dan tentram? Dijabal dia majalisul fikri. Itu Allah majlis fikir seperti itu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau punya santri. Santri beliau itu mengatakan bahasanya, wallah, demi Allah, aku tidak pernah merasa tenang hidup di dunia. Habib Muhammad mensifatkan wa di dunya dunya hawaditha kathira wa 'aishatha hadira wa muddatha jasira. Banyak masalah, ruwet masalah sana sini, sebentar lagi dunia. Sebentar dulu. Kita kerja kaya setruk. Kerja memang ada tim, nanti beli darah rendah, kencing manis, kencing pahit, kencing kecut itu kan. Waman mu'amilhu yunaqis. Siapa orang yang aku tambah umurnya, aku kurangi kenikmatannya. Wa sallallahu Muhammad. Kata santrinya Abdullah bin Husain bin Tahir, demi Allah, aku tak pernah merasa hidup di dunia kecuali Syekhi Abdullah bin Husain bin Tahir meninggal dunia. Ba'da Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, aku sadar. Aku punya masalah. Aku sadar, aku punya musibah. Ada beliau, aku punya masalah. Duduk di masjid beliau, hilang. Aku punya masalah, dinasihati sama beliau, hilang itu masalah. Oleh karena itu, kata Habib Ali Habsyi, enggak ada di zaman ini yang membuat hati kita tenang kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah ru'yatus sihan, memandang mereka wajah orang-orang soleh.
bahkan man qad ra'ahu aw ra'a man ra'ahu, untuk orang yang memandang mereka. Kita pandang mereka Habib Ibrahim, beliau memandang Ustaz Muhammad memandang Habib Muhammad bin Ahmad al-Mu'tar, Habib Muhammad memandang ayahnya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua apa? Mujalasatul ikhwan fillah. Duduk cuma karena Allah. Kita datang di sini. La ilaha illallah wa la ilaha tijarah wa la ilaha illallah cincin wa la ilaha habis. Duduk cuma karena Allah. Ada nikmat, kata Habib Ali Habsyi. Ketahuilah, duduknya kalian di sini bersama ini adalah nikmat yang nggak bisa didapatkan dengan uang, nggak bisa didapatkan dengan perempuan, nggak bisa didapatkan dengan jalan-jalan apapun, nggak bisa kalian dapatkan kenikmatan duduk fillah ini. Yang ketiga, apa? Tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kata Habib Ali Habsyi, aku heran. Linnas yaqulu bi aku sumpah, aku galau, kok fihim Quran. Di sampingnya ada Al-Quran. Kok bisa ngomong sumpah gitu? Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, saya singkat ceramah saya supaya barokah waktunya. Kita ambil 3 pelajaran dari Ustaz Muhammad bin Husin Ba'abui supaya kita bisa mengambil pelajaran. Beliau Al-Ustaz Muhammad bin Husin bin Ali bin Muhammad Ba'abui. Al-Habib Ali, kakek Habib Husin, ini masih ada hubungan dengan kakek saya, Ali bin Muhammad Ba'abui. Kakek saya Zaid bin Muhammad Ba'abui. Al-Bagir Abdul Qadir bin Zaid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Zaid bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Zaid bin Musyairah bin Ali. Allahumma shalli ala Muhammad. Ramadan kemarin Al-Bagir ziarah kebun kemakan Al-Habib Ali. Masih ada tinggalnya 1 makam ba'bud yang di sampingnya itu cuma ada Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Zain Ba'bud. Nah, ada 3 pelajaran penting dari mana kita tadi yang dibaca tentang Ustaz Muhammad. Kita bawa ulang. Mudah-mudahan oleh-oleh di tahun ini bisa membawa barokah untuk diri kita dan anak cucu kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. 3 pelajaran dari Ustaz Muhammad bin Husin Ba'abui. 1. Coba kalian dengarkan tadi. Apa kata beliau? Aku mengharap, aku meminta kepada orang yang punya hubungan dengan aku, para santriku, untuk mendoakan aku supaya aku dapat rahmat, aku diampuni sama Allah. Syuf, hadal kalimah azimah. Gak keluar daripada kecuali dari lisan orang waliullah. Dari ini Al-Faqih memahami 2 hal penting, pelajaran yang bisa diambil dari kata-kata Ustaz Muhammad minta doa kepada santri beliau. Apa yang pertama? Durus tawadhu minal Habib. Ini tawadhunya Ustaz Muhammad. Syuf, habaib di zaman itu sulit nyari guru. Beliau jadi ranking pertama, dapat penghargaan, dan cuma tulisan dari Habib Muhammad, dapat jam kantong yang masih puteran dulu, masih puteran jam sampai sekarang ada juga. Mudah-mudahan dikasih ke anak, yang dimasukkan nanti, dimasukkan kantongan aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada durus tawadhu. Kita lihat dulu. Habib Alwi bin Syahab pernah diriwayatkan dari guru beliau, Al-Habib Abdurrahman al-Masyhur Sahibul Bughiyah. Beliau mengatakan bahasanya inna talata minas sadah tawadhu'uhu jannah. Ada 3 wali besar dari sadah, dari mereka ahli bait Rasulullah SAW yang tawadhu'nya sangat luar biasa. Sampai dari tawadhu'nya hatta adharahullah, Allah yang nampakkan, dan mereka nutup. Sada Al-Ba'alwi itu makamnya kebanyakan mereka humul. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas mengatakan kepada anak cucunya, kepada keluarganya, adafna, kubur. Artinya apa? Tawadhu. Hatta Syekh Abu Bakar bin Salim yang madhabnya bersalin, apa kata beliau? Wallah ada ainul hamid. Ini sudah pendeman yang paling dalam, masih bau seperti ini harum. Lalu bagaimana kalau Allah buka? Kenapa beliau bisa besar? Habib Abdurrahman Masyhur, beliau mengatakan 3 dari Sada Alawi, yang mana mereka itu 3 daripada Sada yang mereka diangkat oleh Allah derajatnya, Allah yang angkat. Man tawadha'a, kalau sudah Allah yang angkat, siapa yang bisa menang?
Kalau manusia yang angkat, manusia itu yang akan menurun. Yang dukung kamu itu yang akan menurunkan kamu. Tapi kalau sudah Allah yang angkat, siapa yang bisa menurunkan? La minal jinni wala minal insi wala fulan wala faltan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dikatakan 3. Siapa yang pertama? Sayyidina Idrus Al-Akbar. Habib Abdullah Idrus yang kita kenal, Sultanul Malak. Kalian nggak tahu ceritanya. Beliau itu 2 tahun makan makanan yang bukan makanannya manusia. Itu apa? Beliau sering datang ke masjid Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullail yang ada di daerah namanya Raga. Di luar kota Tering, daerah namanya Raga. Ada masjid Jamalullail. Beliau buka baju, tutup aurat sarung. Kemudian apa? Beliau buka gulung koming. Gulung koming. Badannya itu dia apa namanya? Oh, kejelung ini dek bingung. Menurutnya lulur lagi. Jawa ya apa ini? Gulung koming. Si gulung wis koming. Gulung koming ada. Lugat kami ada gulung koming ada. Gulung koming. Kemudian ditanya, ya Imam Abdullah Idrus, gulung koming nak maju dek. Berutuh, cuma nutup aurat. Semoga aja Habib. Apa kata beliau? Wallah, la'alla sya'ra min sya'rati sabih kama sajasadi. Aku harap satu rambutnya orang soleh yang pernah sholat di bait jenggot, pas taruh-taruh 20 cuci nempel dengan jasadi. Makam namanya kunjian. Apa makam kunjian? Satu rambut jatuh di dalam kuburan, semua ahli kubur itu yang punya dosanya sama. Itu jasadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Salli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Salli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Salli alaihi. Tapi wali itu nggak boleh dikenal, Pak. Kata Habib Ali Habsyi, 2 yang nggak mau dikenal itu 2. 1 wali. Lek wali terkenal, di warna rambutnya pun sia, entek jenggot mati. Entek. Kata Habib Ali Habsyi, 2 yang nggak mau dikenal. 1 wali. Kenapa? Takut beli barokah itu terus. Saya kemarin pengajian nang kalian. Orang suci aja. Tapi minggu dari hari Bismillah. Kita tahu anak kita ceramahnya apa fungsi? Ada. Tapi bukan salah berkata. Bukan salah ngomong. Macam aku ngawur. Aku tak ada dosa. Lah, anak sudah lihat. Ya Allah, kok aku nyabut dhewe rek. Kelak cabut ngono Allah. Iki sing gak wali juara wali cabut. Dan ini pun kabur mulai gondol jeneng. Kata Habib Ali Habsyi itu yang nggak mau dikenal. Siapa wali? Aku diambil barokahnya. Gak ada waktu. Habib Abdullah bin Abi Haddad itu nggak terkenal di masa hidupnya. Sampai ketika beliau meninggal dunia, apa kata sebagian penduduk Tarim yang pinggiran? Bukan Tarim belum mati. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi seperti ditanya, "Boleh Habib, cuk? Nah, sebenarnya Habib Abdullah ada. Kita nggak kenal dulu kita. Cuk Habibul Hal." Dan Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi Ismah, wallah hadda bin hadda. Kamu sama kerja wallah ini dulunya kita terkenal viral dari zaman. Yang paling nanti, aduh kasih kita bisa ambil sempurna dari ini. Hanya ada tahu Allah. Habib Abdullah itu disebut sama Allah. 3 tahun tidur di tempat sampah. Tidur di tempat sampah 3 tahun. Kenapa? Gak bernafas. Padahal beliau orang besar. Abdullah itu nggak bisa lalu. Sampai beliau dari tawadhunya, beliau nggak ridho. Ibu beliau Maryam Balosin, beliau nggak ridho kalau ibu beliau minum dari air yang subhan. Jadi Habib Abdullah itu terkadang pergi ke tempat yang jauh nyari hujan. Nah dari hujan diambil untuk ibunya. Ada Habib Abdullah itu. Yang kedua, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim sangat amat tahu. Sampai beliau Imam Salam. Mungkin karena wakil karena Syekh Abu Bakar bin Salim magam sangat besar dan ma'ruf, nggak usah kita ceritakan. Yang ketiga, ma'ruf. Dicerita apa? Tahun depan lagi juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang ketiga adalah Syekh Ahmad Al-Rifai. Kalian
melahirkan tahunnya Syekh Ahmad Arifai Azimul Hal, ziarah Nabi, ya Allah, dan seterusnya makom beliau yang sangat istimewa. Kalian nggak tahu, kenali di mana mujahadahnya, jangan kenali makomnya saja. Syekh Ahmad Arifai itu sampai dikatakan beliau dari tawadhu ngajar sama santri, banyak santrinya wali besar. Salah satu bajunya, lengan atau jubahnya itu ditiduri sama kucing. Ketika ditiduri sama kucing, beliau nggak rela bangun kucing, ada kucing, nggak rela dibangun. Ambilkan gunting, kata si Ahmad Arifai, apa? Diketok, jubahnya dipotong supaya apa? Supaya nggak bangun ada kucing. Ada kucing nggak? Leono tak diorong yang tak dolar. Masya Allah si Ahmad Arifai. Yang kedua, cerita beliau, si Ahmad Arifai. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini loh, orang kalau alim, gonda ingkar. Ingkarnya itu sedikit. Dari situ, Safina wa ma'adrol kama Safina, kakek momen gue. Si Ahmad Arifai ada anjing, Pak. Anjing, mari disiram banyu panas, bulu rontok kabeh. Iku wis penyakitan, motone belek mampu biasa. Dicekel ambek si Ahmad Arifai iki belum, Pak. Ayo, ngono najis bulan. Si Ahmad Arifai diambil itu anjing dibawa keluar desa. Apa? Ditemani itu anjing selama 40 hari. Ngajar, habis ngajar, selesai ngajar, datang ke anjing itu dikasih makan, diambilkan minyak zaitun, dipijit, Pak. 40 hari kembali normal itu yang namanya bulunya baru dilepas. Datang ditanya sama orang-orang pecintanya, "Kalian imam, gak ada ansu, ansu, bukan apa? Kenapa dia ada ansu? Ada ansu, mukanya Allah. 7 kali usapan salah satunya dengan itu ansu ada." Digendong-gendong imam. Apa jelek Imam Ahmad Arifai? Wallah, kalian tahu, aku rawatin aku takut juga. Satu, aku takut ya apa kalau aku di posisi anjing itu udah punya penyakit nggak ada mereka. Dapat aku yang dikasih penyakit kayak gini sama orang. Yang kedua, aku takut dia akan ya Ahmad Arifai. Kau nggak tahu itu anjing, itu makhluk. Aku takut ditanya. Di zaman Bani Israil ada seorang nabi. Melihat anjing matanya 4. Piro mungkin? Jadi, ada asyu, muafafa. Jadi nang gerak ini. Oh, us asu sih nggak apa-apa. Seakan nih susu. Anjing ini Allah kasih izin berbicara. Apa kata? Hei, siapa? Ada asu. Wallah. Kalau sampai aku boleh milih sama Allah, aku bahkan milih orang lebih ganteng ke Allah. Dipilih sama Allah, karena betul. Apa kata Allah? Allahumma shalli Ahmad. Si Ahmad Arifai itu pernah istri ini, Pak. Mana ada wali besar ujiannya pasti di istrinya. Macam gue berarti diuji lagi kan. Terus kak wali harus diuji ya. Ada si Ahmad Arifai, istrinya, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Bagian usul. Ada istrinya dikatakan si Ahmad Arifai diuji, Pak. Sampai waktu mau ngajar dipanggil sama mau ngajar di masjid, enak ya. Ngajar boleh tu, ngajar boleh tu, ya salam, ya salam. Ya apa kena? Dua model kau ini, untuk budak kan. Karena si Ahmad Arifai langsung ngomong, jadi sekolah, tolong aku. Aku sih orang-orang sih umba-umba, ayo ngucap dia, ambil lombok, ini si bawang. Ya, kau ngirit kau. Itu salah-salah, dikeplak, sih benar dah. Tapi ya tak mau tambahan sama aku gitu ya, sih benar ya. Ya ini gini, sih ada saya. Akhirnya usul benar tak. Santrinya ini kehilangan, ayo saya. Dicolong PKI bayar apa saya kehilangan. Datang dicari, subhanallah, kerumun jauh ini wujud. Ditutup, dikeplak-plak. Dan kalian saya, Ahmad Arifai, nak dapur, mulak kuyau ngomong.
Garis bawah, ya Allah, akhir zaman kiamat. Wong semua sebab nih. Jadi si aman, wallah ya benar. Kalau bukan karena istriku, aku tidak akan ada di dalam mimpimu tadi malam. Kau mimpi aku mami. Iya sih. Mimpi aku mami. Karena mimpi antum fima di sini, antum di kumpulan wanita besar. Hadi ada, nek nada ada. Jadi tolong para istri siksa suami kalian. Jawab, rusak mereka. Insyaallah kejalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yes, ana singkat. Yang kedua, pelajaran daripada Al-Ustaz Muhammad bin Husain Ba'abi. Apa pelajarannya yang kedua? Yuhibbul ilm. Beliau sangat cinta sama ilmu. Yang pemain kecil, Pak. Umur berapa sudah ngajar di Al-Khairiyah. Kelas universitasnya pondok kalau zaman itu Al-Khairiyah. Makanya rijal gak ngajar di Al-Khairiyah kecuali wali, Pak. Makanya di Hadramut itu gimana ini? Gak boleh kayak gini kecuali mengamalkan kitab Bidayah atau Hidayah. Mereka kawan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasul Muhammad, saya singkat supaya barokah waktunya. Dari beliau ini, dari cintanya ilmu, sampai dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Orang yang enggak mencinta ilmu la khaira fihi, enggak ada kebaikan orang itu. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wa la sadaqah. Nek ketemu uang enggak punya ilmu, jangan kenal, jangan sampai berteman. Kenapa? La khaira fihi, enggak ada kebaikannya. Kita lihat Al-Ustaz Muhammad, beliau dari cintanya kepada ilmu sampai mencuri perhatian guru beliau. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih. Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih ada mengatakan kepada putra beliau Abdullah, ya Abdullah, ente kalau nggak paham sesuatu, ente mau tanya ilmu, ente tanya kepada walad Muhammad bin Husain. Ngomong kepada Ustaz Muhammad, ya Muhammad bin Husain, anta bimazilati ainil yumna. Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih. Ya Muhammad bin Husain, kau seperti mata kananku. Sampai kalau nggak salah beliau Habib Muhammad bin Husain ini dinikahkan sama saudara istrinya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Istrinya Ustaz Muhammad sama istrinya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Kenapa? Dapat pandangan khusus. Jadi besar. Kita lihat dari cintanya ini dapat pandangan dari Habib Muhammad bin Ahmad dikasih jam. Sampai dikatakan kam minasibyan yang amamar rijal kana dora ilaihi wa nasara sibyan. Berapa banyak anak kecil main di depan orang soleh. Ketika main di depan orang soleh dipandang, ketika dipandang sama nasara sibyan, nggak jadi anak kecil. Ini main, Pak, main di depan orang soleh, dapat pandangan, langsung jadi wali. Oke, Habib Muhammad yudarris wa yu'allim wa yufarriq bain Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, dapat nabro jadi wali besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, ana sebenarnya ingin memperpanjang, masih banyak yang perlu anda sampaikan, tapi na'rif, kita tahu keadaan kita. Al-Faqir sangat gembira. Sebenarnya Al-Faqir tidak bisa